Usaha laundry merupakan salah satu bisnis rumahan yang dianggap menguntungkan. Menjalankan usaha jenis ini termasuk mudah. Hanya dengan bermodalkan peralatan yang sederhana, Anda sudah bisa membuka jasa laundry di rumah atau di lokasi lain yang Anda pilih. Nah, di episode kali ini saya akan membahas berapa modal yang dibutuhkan kalau teman-teman ingin membuka usaha laundry kecil-kecilan, serta tips apa yang harus diperhatikan untuk memperbesar kemungkinan bisnis kalian berhasil. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Untuk keterangan lebih lanjut, teman-teman bisa mampir ke websitenya Extra Cash Indonesia karena di sana ada berbagai tips untuk belajar dagang online, tips nyari kerja, cara mencari bantuan, dan masih banyak lagi. Silakan juga cek link di deskripsi karena di sana ada informasi-informasi yang insya Allah bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Bisnis laundry banyak diminati mereka yang ingin berwirausaha karena tidak butuh keterampilan khusus. Pangsa pasarnya juga ada, terutama untuk mereka yang tidak punya waktu atau malas untuk mencuci sendiri. Tentunya ini menjadi peluang bisnis untuk mencari uang tambahan. Sebelum kita membahas berapa perkiraan modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha laundry kecil-kecilan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi. Usaha laundry meskipun bisa mendatangkan keuntungan, tapi segmen pasarnya sangat spesifik. Biasanya, lokasi terbaik untuk usaha laundry adalah dekat kampus dan tempat kos, dekat perkampungan padat penduduk, atau dekat perkantoran. Untuk menekan biaya, sebagian pengusaha laundry itu hanya menyewa semacam counter atau kios kecil di lokasi strategis. Tapi sebenarnya baju itu sendiri dicuci di lokasi yang berbeda. Masih terkait dengan lokasi, sebagian orang salah beranggapan bahwa asal kiosnya di pinggir jalan raya maka sudah ideal. Padahal tidak sederhana itu. Sebaiknya sebelum Anda memilih suatu lokasi tertentu, sisihkanlah waktu untuk memperhatikan lalu lalangnya. Apakah orang hanya lewat pulang pergi dari kantor, ataukah ada banyak warga sekitar yang beraktivitas di situ? Salah satu tips yang saya dapatkan dari seorang pengusaha ayam goreng, beliau bilang, coba lihat motor yang lewat pada pakai helm nggak? Kalau pada pakai helm, berarti kemungkinan mereka hanya pulang pergi kantor dan hanya lewat saja. Dan kecil banget kemungkinannya mereka akan berhenti. Tapi kalau banyak yang tidak pakai helm, itu justru adalah tanda lokasi yang baik untuk bisnis karena kemungkinan mereka adalah warga sekitar yang sedang mampir atau jalan-jalan. Selanjutnya, kalau lokasinya sudah dipilih, maka sebelum mulai beroperasi, yang harus Anda lakukan adalah mendefinisikan sistem atau work process supaya baju yang dicuci itu tidak saling tertukar. Ini serius loh, kalau Anda kerjanya berantakan dan tanpa sistem, itu mimpi buruk. Ketika kalian akan berusaha menentukan ini kaos punya siapa, karena kan nggak ada namanya. Kalau Anda punya karyawan, maka proses kerjanya juga perlu diajarkan dan ditulis supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk cek kompetitor di daerah setempat. Cek mereka punya paket apa dan harganya berapa. Sebenarnya, kalau ada kompetitor di suatu daerah, apalagi yang sudah lama beroperasi, itu adalah tanda yang baik karena berarti segmen pasarnya ada di situ. Tapi ya pilih lokasinya jangan yang sebelah-sebelahan banget lah. Untuk harga perkenalan, kalian bisa set harga sedikit lebih rendah dari kompetitor, tapi pastikan kalian masih tetap bisa mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, jangan lupa untuk pelajari jenis kain juga. Meskipun mencuci itu kesannya nggak butuh ilmu, tapi kalian setidaknya perlu belajar untuk tahu bahan kain apa yang bisa dicuci, apa yang harusnya di dry clean alias nggak boleh kena air, dan juga butuh belajar mengenali bahan apa sih yang kira-kira akan luntur dan sebagainya. Kalau teman-teman gak mencari ilmunya dulu, bisa-bisa tanpa sengaja merusak baju konsumen. Wah, kalau sampai mesti ganti kan bisa tekor tuh.
Nah, sekarang yang dari tadi ditunggu-tunggu. Berapa sih modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha laundry kecil-kecilan? Ini asumsinya usaha kecil-kecilan ya guys, bukan yang berskala besar. Asumsikan perlu 2 mesin cuci, katakanlah 5 juta. 1 pengering pakaian, 1,5 juta. Kalau mau dijemur aja bisa nggak? Saya sarankan untuk tetap beli pengering supaya tetap bisa memenuhi orderan pelanggan ketika musim hujan. Kemudian kalian juga akan butuh setrika. Ini saya asumsikan 2 setrika itu 500.000 ya. Dan juga kalian akan butuh timbangan. Kenapa? Karena biasanya usaha laundry itu harganya ditentukan berdasarkan kiloan bajunya. Selanjutnya, kalian juga akan perlu tempat baju kotor, saya asumsikan 300.000 ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, harus terorganisir dari awal. Pisahkan baju kotor dari tiap pelanggan. Box atau plastiknya harus diberi nama, tanggal, dan nomor orderan dari awal. Selanjutnya, kalian juga akan butuh papan nama atau spanduk. Ini saya asumsikan 500.000 ya. Saya asumsikan teman-teman bakal pakai papan di atas toko, tapi juga punya standee yang bisa berdiri sendiri di depan kiosnya. Kalau dijumlahkan berarti modal awalnya sekitar 8,3 juta. Tapi catat ya, ini belum termasuk sewa tempat dan biaya operasional. Nah, sekarang mari kita bahas biaya operasionalnya. Apa sih bedanya modal dengan biaya operasional? Kalau modal itu biasanya pengeluaran yang sifatnya satu kali di depan. Kalau biaya operasional itu adalah biaya yang terus-menerus berulang setiap bulannya. Misalnya aja beli mesin cuci, nah itu dianggapnya modal. Karena kan teman-teman tidak akan beli mesin cuci tiap bulan. Ya, kecuali kalau bisnisnya udah sukses banget ya, itu dianggap ekspansi. Untuk biaya operasional bisnis laundry, kira-kira berikut estimasinya. Untuk listrik dan air 500.000, deterjen dan pewangi 400.000, plastik baju bersih 100.000, dan lain-lain 200.000. Ya, saya asumsikan ada biaya lain-lain lah, kalau ada yang kelupaan saya taruh di sini. Berarti total biaya operasionalnya adalah sekitar 1,2 juta rupiah. Kalau teman-teman mau punya pegawai, tentunya juga harus menambahkan gaji dan tunjangan mereka di biaya operasional ya. Biasanya penjaga counter laundry itu gajinya sekitar 1 juta per orang per bulan. Tapi ya ini juga tergantung daerah dan UMR-nya ya. Silakan teman-teman cek dan hitung-hitung aja sendiri dulu. Demikian guys, perkiraan uang yang dibutuhkan untuk membuka usaha laundry kecil-kecilan. Kalau kalian ada request bisnis apa lagi yang mau dibahas, silakan komentar di bawah. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!